Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV, Ulun masih berada di Kalimantan Selatan. Dan saat ini kita akan ketemu dengan salah seorang dokter, di mana beliau merupakan salah satu dari Abah masa kini, yaitu program yang kami hadirkan di Al-Baja TV. Bagaimana kita juga ingin mengetahui tentang kehadiran salah satu rumah sakit Islam Sultan Agung di Banjarbaru. Dan ini adalah rumah sakit yang di bawah Yayasan Wakaf Sultan Agung. Seperti apa program Abah Masa Kini di Al-Baja TV? Ikuti kami terus. Al-Baja TV, Abah Masa Kini. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah sakit. Di rumah sakit, Masya Allah. Di rumah sakit apa namanya Abah Haji? Sultan Agung. Sultan Agung. RSI ini, Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Rumah sakit Islam Sultan Agung. Ya. Dan ini dengan kapasitas berapa kamar? Kamarnya ada 150 kamar. 150 kamar. Bednya juga ada yang si 2. Dari mulai yang VIP, VIP sama kelas 1, kelas 2 dan bangsal. Berapa lantai ini apa? 5 lantai. 5 lantai. Masya Allah. Dan dibangun ini udah berapa lama dibangun? Udah 4 tahun nih. Sudah 4 tahun ya? Sudah 4 tahun. Dan seluruh pasiennya kebanyakan dari wilayah mana saja? Dari Banjarbaru sendiri, Martapura, Banjarmasin, Lehari, banyak lah juga di kabupaten lain. Andangan juga, karena kan banyak rujukan, rujukan dari daerah ke sini. Kalau apa yang membuat Abah juga harus buka usaha ini nih, atau ingin membangun rumah sakit, apa yang menginisiasi ataupun itu membuat Abah? mulanya terinspirasi dari Abah Guru Sekumpul juga. Abah Guru Sekumpul juga? Saya pernah waktu sudah punya kemampuan untuk membangun masjid, membangun madrasah, pondok. Aku bilang jangan. Loh, aku bilang gimana aku jalan? Katanya lebih baik membangun rumah sakit. Membangun rumah sakit. Dan saya tanya alasannya kenapa jadi harus membangun rumah sakit. Siapa yang ngisi masjid kalau orangnya sakit? Siapa yang ngisi pesantren pondok kalau sakit? Oh, mau Salim? Oh, Salim. Bentar. Oh, benar juga. Jadi bilang nyarankan kalau kamu kemampuannya ada bikin rumah sakit. Nah, alhamdulillah terwujud 4 tahun setelah beliau meninggal juga baru terwujudnya. Kalau di rumah sakit yang luasnya berapa hektar ini? Areal tanahnya baru 2 hektar. Baru 2 hektar. Ya. Tapi karena kita lantainya 5 lantai kan, jadi luas total arealnya lebih dari 2 hektar juga, hampir 3 hektar areal bangunan gitu. Ya, berarti di samping rumah sakit ada usaha-usaha lain ya dari Abah ini ya? Ada beberapa usaha. Apa saja di antaranya? Untuk kalau rumah sakit kan hampir banyak sosialnya daripada pendapatannya, karena ini kategori ada yang diwakafkan gitu, untuk biaya-biayanya. Kalau selain ini kita sudah mulai pondok, sudah ada pondok yang namanya
Dakwatul Arsyadiyah. Ya. Itu full pondok. Full pondok. Diniyah itu. Ya. Kalau ada satu lagi Yayasan Citra Madinatul Ilmi. Itu formal, Ya. tapi ada plusnya. Apa yang disampaikan bahwa rumah sakit ini sebenarnya juga arahan, nasihat dari Abah Tuan Guru Sekumpul. Betul. Tapi kalau dari segi usaha-usaha Abah lagi tuh, apa yang mungkin ada arahan lagi dari beliau yang begitu banyak nih usahanya? Iya, kalau tadi pondok saya ceritakan tuh memang sudah rencana dan cita-cita kita kan. Iya. Nah, terus kita di bidang bisnis Iya. cukup banyak lah. Mulai dari properti, Properti. batu bara, Ya. kemudian kita juga membangun mall kan, Ya. dan ada hotel di sana. Ada hotel juga. Dan hotel ini kita akan kembangkan terus. Kita udah kerjasama, ada 3 manajemen hotel. Ya. Di Surabaya namanya Morazen. Di Surabaya juga ada. Ada Morazen namanya. Muraze. Tapi bukan kita, tapi grup kita. Grup. Nah, Kalau Kin ini ada, kita bangun lagi, dia ada di Samarinda, ada di Tanjung, Ya. dan ada rencana di Teweh juga. Berarti sampai dengan saat ini usaha yang Abah bangun itu sudah berapa banyak? Oke, dari holding company PT Pribumi melahirkan anak perusahaan itu ada kurang lebih 10 Kurang lebih 10. usaha. Ya. Tadi kan mulai dari properti, Ya. perhotelan, kemudian yang kita bangun juga mall, kemudian kita punya bank kredit BPRRS Khusus syariah. syariah, Khusus syariah. kemudian ada finance syariah juga. Ya. Nah, dan kita ada juga bangun SPBO, SPBI, Ya. dan agen Agen. 3 kiloan. Hmm. Ada beberapa lagi yang kita sedang kembangkan, yaitu mau penambangan di bidang emas itu. Di bidang emas. Yang sudah kita punya tambang di kawasan ini, ada tambang intan. Ya. Jadi kita ada diamond yang cukup besar investasinya dan mudah-mudahan berhasil. Masya Allah. Yang pengembangannya ada intan dan emas itu. Ya. Baik. Tapi kalau dari goals-nya, impian terbesarnya, dan sampai sekarang sedang proses mewujudkan, apa sih yang Abah sedang goals-nya ini? Sebenarnya tujuan kita lillahi ta'ala. Ya. Artinya semua yang kita kerjakan itu kita habiskan umur kita habiskan yang kita bisa sumbangsihkannya Ya. semata-mata untuk agama. Karena masih banyak lah teman-teman kita, orang-orang tua yang belum mampu untuk mendidik anaknya dengan benar, Ya. membuat mereka tidak nyaman sekolah yang tidak memiliki pendidikan agama Islam yang kuat. Kita kembangkan. Sebagaimana Buya juga seperti begitu, kita ingin membantu Buya juga. Ya. Dan kita membantu orang-orang yang di sekitar daerah Kalsel dan Kalteng ini. Baik. Dan seperti yang kita ketahui juga, saat ini ada impian terbesar membangun masjid yang juga kepengen menjadi ikonnya. Nah, itu dari mana inisiasinya itu? Iya, saya terinspirasi dari Madinah itu. Dari Madinah. Makanya ini kan modelnya hampir 100% kita bagaimana menciptakan masjid ini menyerupai Madinah. Ya. Karena Madinah itu adalah masjidnya Rasulullah SAW, dan semua orang merasa mencintai dengan masjid itu dan kepingin selalu datang sana. Makanya kita juga selalu berdoa kepada Allah, Ya. jadikanlah masjid ini suatu kebanggaan bagi umat muslim, dan mereka mencintai masjid ini dan ingin beriktikaf di dalamnya. Dan mereka juga bertafakur, bersujud, bersyukur di dalamnya, dan ingin berulang-ulang mendatangi masjid itu. Tujuannya kita adalah mensyarkan agama Islam. Kita tidak orang miskin, kita tidak orang sembarangan. Islam itu adalah orang kaya, orang maju, yang orang modern dan bisa mengikuti semua zaman. Gitulah. Dan itu menjadi tujuan. Ya. Targetnya berapa tahun atau berapa lama proses masjid ini akan terwujud? Insya Allah kalau tidak ada halangan 1,5 tahun sampai 2 tahun lagi udah kelar. Sudah kelar. Nah, Apa nama rencana masjid ini? masjidnya yang sekitar diberi nama, karena sebelumnya sudah ada masjid yang kecil. Ya. Nah itu nanti kita jadikan aula. Kalau kita bangun yang baru ini namanya sudah menyatu aja. Jadi nama orang tua saya Masjid Harun Aliyah Nur Madinah.
Masjid Harun Aliyah Nur Madinah. Nur Madinah. Nur Madinah itu adalah cahaya daripada Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Baik, Masya Allah. Dan Abah di momen ini, apa sih yang ingin Abah pesankan kepada semua yang sedang membangun usaha, khususnya ketika membangun usaha itu seperti layaknya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena program ini adalah Abah Masa Kini. Abdurrahman bin Auf Masa Kini. Apa pesannya, Mbak? Baik, kalau saya pribadi, saya selalu menekankan kepada diri saya sendiri, kepada teman-teman yang ikut gabung di dalam perusahaan kita, dan kepada anak-anak saya, jadilah pengusaha yang baik, yang jujur, yang tidak berbuat hal-hal yang menyalahi janji kepada orang lain. Itu sudah harus ditekankan sebagai pengusaha. Untuk usaha itu sendiri, jangan kita memiliki usaha itu. Jangan merasa kita yang dapat rezeki itu. Tapi semua itu hendaknya Allah. Semua itu ada sebabnya. Ada orang yang mendoakan kita di belakang kita. Itulah orang-orang yang sebenarnya memiliki jalan untuk menuju akhirat. Jadi saya tidak bercita-cita muluk, tapi apa yang saya kerjakan, saya niatkan ini untuk agama. Semampunya kita untuk agama. Karena Abah Guru juga sering memberikan masukan, rincian. Karena kalau kita berusaha itu, ingatkan 3 hal tuh. 1, setiap ada keuntungan yang kau dapatkan, bagilah 3. Ya. Nah, 1 untuk keluargamu sendiri. Ya. 1 lagi untuk penambahan modal. 1 lagi untuk sosialnya, untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi dengan cara itu kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah, kata Guru. Jadi kita selalu berusaha sedemikian rupa, supaya berkembang, tetap usaha, tidak boleh mati. Tapi untuk sosialnya tetap jalan, seperti rumah sakit ini, seperti sekolahan, madrasah, dan kita punya pesantren. Nah, selain itu keluarga kita juga tidak menjadi orang yang tertinggal. Karena Rasulullah juga melarang kan, tidak boleh kita menjadi orang miskin. Karena miskin itu bisa mendapat kekufuran bisa akan menjadikan kekufuran. Dan kita jaga, kita berharap tidak hanya di generasi kita, tapi kita bergenerasi selanjutnya tidak akan habis usaha itu, terkecuali semuanya itu untuk diberikan jalan kepada jalannya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak, Abah. Sukses selalu, sehat selalu, dan berkah selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Al-Bahjah TV, demikian program Abah Masa Kini. Program yang kami hadirkan mengingatkan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan cuma hanya usaha yang kita kembangkan dan kita majukan, tapi bagaimana kita bermanfaat untuk keluarga kita. Seperti apa yang dipesankan tadi oleh Abah Haji Nurhin, bahwa 3 hal yang harus selalu kita siapkan. Pertama, ketika kita mendapatkan rezeki untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan rezeki, maka tambahkan modal kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk umat yang ada di sekitar kita. Ikuti program kami selanjutnya dalam Abah Masa Kini. Mengkaji lebih dalam ayat demi ayat dan merenungi makna yang terkandung dalam Al-Quran bersama Buya Yahya. Bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Tafsir Al-Quran, Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bersama mempelajari kitab yang menjadi panduan umat Islam dalam meneladani, mengikuti, dan mematuhi perintah serta larangan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis 101 rihalnya itu bukan larangan ziarah kubur. Kajian At-Targhib wa Tarhib, Ahad pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Merenungi kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad yang penuh untayan hikmah dan lautan nasihat untuk menempuh perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membaca Sunnah Mubarakah tidak perlu disalahkan. Kajian Kitab Al-Hikam, Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
Pasang surut keimanan dan semangat menjalani kehidupan merupakan keniscayaan sebagai seorang hamba. Temukan inspirasi dan semangat menjalani kehidupan bersama program spesial ini. Orang bersih hati adalah senangnya di saat berbagi. Mutiara Hikmah Buya Yahya, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dedikasi khusus dan spesial untuk para santri, membersamai perjuangan menuntut ilmu dan menjadi pewaris Nabi. Nasihat dari hati ke hati untuk para santri. Hakikat yang menolong kita adalah Allah. Nasihat untuk santri setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Al-Bahjah TV. Masya Allah, sehat Dokter Rifki. Alhamdulillah sehat. Masya Ustaz sehat. Allah, Alhamdulillah sehat walafiat. Baru pertama kali di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita pengen ngobrol banyak nih. Boleh. Ayo kita sampai Gimana? duduk. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Tahan. Ini pertama kali kita dari Al-Bahjah TV Mm-mm. dan mudah-mudahan juga menjadi silaturahmi yang terus berkepanjangan. Amin. Masya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, kita hari ini sudah langsung ketemu dengan Direktur dari RSI Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ketemu dengan dokter siapa nih? Alhamdulillah dengan saya Dokter Rifki. Dokter Rifki. Oke. Biasanya kalau dipanggilnya di sini Dokter Rifki. Dokter Rifki aja sih ya. Tapi Baik. nama lengkap saya Dokter Rifki Anur. Dokter Rifki, Rifki Anur. Rifki Anur, Oke. MARS. Betul. Itu artinya apa? Magister Administrasi Rumah Sakit. Masya Allah. Memang sudah lama di rumah sakit atau sudah berapa tahun di rumah sakit? Alhamdulillah untuk di Rumah Sakit Sultan Agung kita dari awal tahap pembangunan sampai dengan operasional saat ini kita sudah berada di sini. Baik, Masya Allah. Dok, sedikit profil dari masa kecil. Memang cita-citanya waktu kecil tuh jadi dokter? Alhamdulillah memang cita-cita dan juga didoakan oleh orang tua dan alhamdulillah berkahnya orang tua dan doanya alhamdulillah bisa sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Betul. Kalau dokter tuh anak berapa sih? Saya anak pertama Ustaz. Anak pertama. Masya Allah. Dari berapa saudara? Dari 6 bersaudara. Dari 6 saudara. Yang pertama laki-laki berarti dokter. Betul. Kemudian yang Kedua laki-laki, ketiga perempuan, keempat laki-laki, 5 dan 6 dan 7 itu perempuan. Oke. Kalau untuk di masa kecil, pendidikan sekolahnya di mana, Dok? Saya dari kelas TK itu di TK Sabilal Muhtadin. Sabilal TK Muhtadin. Islam Sabilal Muhtadin Di Banjarbaru. Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Betul. Oke. Kemudian kalau di SD atau MI? Dari TK, SD, SMP itu di Sabilal Muhtadin Banjarmasin, terus kemudian di SMA 1 Negeri Banjarmasin, terus kemudian kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Masya Allah. Jadi memang sejak dari SMA itu sudah dilanjutkan ke Fakultas Kedokteran. Betul sekali Ustaz. Nah, kalau kita bicara tentang awal mula, gimana ceritanya udah jadi dokter aja? Itu gimana ceritanya, Dok? Alhamdulillah karena didorong oleh orang tua untuk menjadi dokter, Iya. karena memang niatan orang tua ingin kita bisa membantu orang banyak, bisa ingin bermanfaat bagi orang banyak, dan Iya. juga membantu keluarga dan juga Iya. segala macamnya. Alhamdulillah itu mengalir saja Ustaz. Jadi memang keberkahan itu memang luar biasa dari doa orang tua, dan kalau kita birrul walidain kan, insya Allah nanti pasti akan bagus. Masya Jadi, Allah. Ustaz. Tapi menurut informasi yang kita dapat nih, itu berawal dari perjalanan haji yang dimana ada dokter pembimbing atau dokter. Iya betul. Gimana tuh? Jadi 2001 ketika saya masih SMP memang alhamdulillah bisa berangkat haji bersama orang tua. Terus kemudian di sana kita juga yang biasa ada pendamping dokter Pendamping dokter. untuk jamaah seperti itu kita kan. Jadi ngobrol dengan orang tua, katanya menanyakan ke saya seperti itu, apakah
ini anaknya nanti mau jadi apa nih seperti itu. Iya. Yang orang tua bilang dia masih SMP seperti itu, masih belum ada kepikiran sampai jauh gitu kan. Oh kalau begitu jadi dokter saja seperti itu, karena dokter itu banyak manfaatnya seperti itu. Nah dari situ ternyata didoakanlah pada saat ibadah haji itu, dan alhamdulillah dari situ mengalir secara baik, secara bagus sampai dengan kuliah, sampai dengan menjadi dokter, dan alhamdulillah sekarang saat ini juga bisa membantu berkhidmat menyelamatkan umat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Sesuai dengan doa yang dimunajatkan. Betul, alhamdulillah. Masya Allah. Doanya terkabul Dan oleh apa yang dirasakan oleh dokter sendiri? Ada nggak misalnya, sebenarnya saya nggak pengen jadi dokter nih gitu? Apa? Karena memang didoakan oleh orang tua ya. Jadi dari didoakan itu dan disampaikan oleh orang tua bahwa nanti kamu jadi dokter seperti itu. Jadi itu sudah terpatri di dalam keinginan kita untuk saya harus jadi dokter yang baik dan bisa memenuhi harapan orang tua seperti itu. Oke, kalau dari masa-masa sekolah yang dokter paling berkesan itu ketika di mana dok? Apakah di usia pada saat TK? Mungkin ada guru yang sampai sekarang terkesan sekali? Atau kalau itu semuanya memiliki cerita masing-masing ya. Oke, dari TK dulu. Aduh, dari TK itu sudah lama sekali ya, Ustaz ya. Iya. Ya kalau dari TK, alhamdulillah sampai saat ini saya masih ketemu dengan guru TK saya. Oh, siapa guru yang masih dihafal? Ada namanya Ibu Mujnah dulu, beliau juga kepala sekolah TK pada saat itu. Iya. Dan kebetulan juga adik beliau itu kalau tidak salah menjadi dekan Fakultas Kedokteran saya juga pada saat saya kuliah. Jadi masih terkoneksi sampai sekarang. Sampai sekarang. Betul. Kalau di SMA siapa dok? SMA banyak, cukup sangat banyak. Tapi alhamdulillah pada saat kita ada pertemuan dengan reuni ya. Ya. Kebetulan pada saat kita reuni, kita sudah ada rumah sakit, terus kemudian kita ajak para guru-guru kita tuh untuk melakukan medical check-up di rumah sakit. Artinya itu menjadi satu kebanggaan bagi kami untuk bisa berbakti kepada guru lagi seperti itu. Dan kebetulan dokter spesialis pun juga satu angkatan dengan saya di SMA itu juga berpraktek di sini juga. Jadi kami kolaborasi untuk melakukan medical check-up kepada guru-guru SMA kami itu untuk bisa kami berkhidmat lah untuk membalas budi guru kami itu dengan kami bisa melakukan seperti itu. Iya, baik, Masya Allah. Dan kita kembali lagi bahwa rumah sakit. Betul. Rumah Sakit Islam Sultan Agung, yang dimana ini adalah salah satu rumah sakit atau memang hanya satu-satunya rumah sakit yang Islami. Jadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini adalah di bawahnya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang ada di Semarang. Yang ada di Semarang. Jadi memang rumah sakit ini satu yayasan dengan Sultan Agung. Mungkin Ustaz tahu mungkin ada Unisula. Itu juga menjadi satu yayasan dengan kami juga. Kemudian juga ada pendidikannya juga, dan juga ada RSI Sultan Agung di Semarang. Di Semarang. Jadi memang menjadi satu yayasan seperti itu. Nah, tapi kalau ceritanya bagaimana bisa terjadi di Pulau Kalimantan, kemudian di Banjar, memang adanya keterikatan kesambungan dari Pak Haji Nurhim, yaitu abah saya juga, beliau mewakafkan lahan untuk rumah sakit ini ke Yayasan Sultan Agung untuk bisa dibangun rumah sakit. Dan alhamdulillah itu terlaksana seperti itu. Masya Allah. Dan kalau dari luas rumah sakit ini, baik dari lahannya sampai dengan bangunan ini berapa dok? Untuk luasan rumah sakit ini kurang lebih di 2 hektar lahannya, dan itu diwakafkan dari Pak Haji Nurhim kepada yayasan. Dan yayasan membangunkan rumah sakit ini dengan kemanfaatan dari harta wakaf. Jadi aset wakaf yang produktif itu dikembangkan terus-menerus oleh yayasan, maka jadilah Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru. Masya Allah. Kalau dari segi kamar, ada berapa kamar? Kamar kita ada kelas 1, 2, 3 dan VIP dan VVIP. Tapi kalau untuk jumlah tempat tidur saat ini kita ada 150 tempat tidur. 154. Walaupun secara desain kita bisa sampai dengan 200 lebih. Dan kita juga ada 20 layanan unggulan. Dengan ada dokter spesialis praktek itu ada sekitar lebih kurangnya ada 60 dokter spesialis yang berpraktek. Ditambah dengan ke profesi-profesi yang lain juga begitu. Baik, kalau dari jumlah kamar, luas lahan, kalau dari dokter spesialis ada berapa dok? Kurang lebih 60. Kurang lebih 60-an dokter spesialis yang berpraktek. Kurang lebih 60. Kalau dari keseluruhan tenaga medis yang ada di RS? Untuk seluruh jumlah teman-teman yang insan pengabdi kami sebutnya jumlah insan pengabdi di rumah sakit ini di luar dari dokter ada 430. 430? Ya, terdiri dari perawat, terus kemudian dari petugas, dari apoteker, dari profesi-profesi yang lainnya juga seperti itu. Baik.
Kalau kita bicara mengenai ini adalah yayasan wakaf. Betul. Dan sampai dengan saat ini udah berapa tahun berarti? Alhamdulillah kita proses untuk rumah sakit ini pembangunan dari 2018, operasional kita itu 2021 pada saat mau COVID gelombang kedua, dan sampai sekarang ini sudah masuk tahun kelima. Sudah tahun kelima. Betul. Dan apresiasi serta tanggapan dari masyarakat serta pasien. Alhamdulillah dari awal karena kita niatnya adalah untuk berkhidmat menyelamatkan umat, maka Allah memudahkanlah segalanya itu juga, dan tanggapan masyarakat sungguh luar biasa terhadap antusiasme rumah sakit ini seperti itu, karena memang berada di jalur utama protokol di Kalimantan Selatan, terus kemudian juga menjadi salah satu destinasi kesehatan yang cukup lengkap, dan memang itu terus kami kembangkan untuk bisa menambah pelayanan unggulan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Baik, kita mau tanya lebih detailnya tentang dari mana saja pasien yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini. Baik, kalau untuk jumlah pasien selama 5 tahun ini cukup variasi ya. Jadi untuk wilayah Kalimantan Selatan itu sudah pasti gitu kan. Terus kemudian ditambah dengan provinsi tetangga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Barat, dan Utara juga ada, dan Pulau Jawa juga ada, Sumatera ada, Sulawesi ada, bahkan sampai pasien luar negeri juga ada, Ustaz. Ada yang ke sini? Betul, jadi ada yang keluarga negaranya dari Cina, kemudian juga dari Malaysia, kemudian juga dari Yaman juga ada, seperti itu, dari Arab Saudi juga ada. Oh, berarti memang sudah dikenal selama 5 tahun ini ya? Alhamdulillah memang dikenal juga, dan juga alhamdulillah memang mungkin kebetulan pas lagi berkunjung ke sini, kemudian dia ingin mendapatkan perawatan pelayanan kesehatan, akhirnya berobat ke sini juga. Masya Allah. Dan ada nggak sih yang dirasakan oleh mereka sehingga terekspos atau terupdate oleh manajemen dari rumah sakit ini? Betul. Alhamdulillah dari komentar beberapa pasien yang ada berkunjung ke rumah sakit ini menyebutkan bahwa nuansanya sangat nyaman, tidak seperti kayak rumah sakit, tapi memang kita bikinkan ornamen-ornamen Islami yang nyaman, dan juga banyak muatan-muatan pesan-pesan syar'i seperti itu, supaya memang rumah sakit ini memang membawa keberkahan semua. Jadi bukan cuman fisik yang diobati, tapi bagaimana nanti hati juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik seperti itu. Baik, Masya Allah. Dan ini diantaranya adalah rumah sakit tapi yang tidak seperti layaknya rumah sakit. Betul. Nah, sebenarnya dari mulai ada nggak sih prestasi yang sudah diberikan, yang sudah diapresiasikan terhadap adanya rumah sakit ini apa aja? Alhamdulillah kalau untuk prestasi dan juga apresiasi dari pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu sudah sangat banyak bagi kami, karena kami salah satunya rumah sakit swasta yang memang bisa memberikan pelayanan yang cukup lengkap di tengah hadirnya pada saat dulu atau operasional zaman COVID seperti itu. Terus kemudian juga prestasi lainnya adalah kami terus melakukan sertifikasi juga, Ustaz. Sertifikasi, regulasi, mengikuti peraturan pemerintah. Salah satunya adalah kita sudah mendapatkan 3 sertifikasi. Yang pertama adalah sertifikasi akreditasi dari Starkes dari Kemenkes. Yang kedua kita sertifikasi rumah sakit syariah dari DSN MUI. Yang ketiga kita sudah tersertifikasi rumah sakit pendidikan seperti itu. Baik, kalau ini dinobatkan sebagai rumah sakit Islam, apa sebenarnya yang menjadi poinnya dari rumah sakit Islam? Betul. Jadi rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini kami telah tersertifikasi rumah sakit syariah. Yang mana standarisasi rumah sakit syariah ini telah ditetapkan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu ada 12 standar. 12 standar. Ada standar pelayanan, ada standar keuangan, dan itu rumah sakit syariah ini tuh berdasarkan dari Markosid Syariah. Markosid Syariah. Yang ada 5 itu, Ustaz ya. Ada 5 yang menjaga menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, juga menjaga keimanan dan segala macam. Itu ada 5, dan itu memang sesuai dengan standar itu, Ustaz. Oh, insyaallah. Jadi itu yang menjadi pembeda rumah sakit Islam yang terstandar syariah oleh DSN MUI dan rumah sakit Islam yang masih belum tersertifikasi itu, Ustaz. Masya Allah. Dan itu dipraktekkan. Betul. Dan itu dituangkan di dalam keseharian kami di rumah sakit mengikuti Markosid Syariah tadi, Ustaz. Dan biasanya ada nggak apakah materi khusus agar menyesuaikan dengan syariah para medisnya, kemudian pasiennya, itu biasanya apa aja, Dok? Contoh yang paling sering kami lakukan adalah mengucapkan bismillah sebelum melakukan tindakan.
dan mengucapkan alhamdulillah setelah melakukan tindakan. Terus kemudian juga kami juga melakukan pemasangan selang kencing atau itu harus sesuai dengan gender. Jadi kalau misalnya pasiennya laki-laki dipasang oleh perawat laki-laki. Tapi kalau misalnya pasiennya perempuan dipasang oleh perawat perempuan. Jadi memang penjagaan aurat itu memang menjadi utama di kami. Terus kemudian juga bagaimana melakukan tindakan operasi yang terjadwal itu tidak melanggar waktu sholat seperti itu. Itu adalah menjadi standar yang sudah ditetapkan oleh DSN MUI dan juga diterapkan di rumah sakit seperti itu. Dan ada spesifikasinya nggak terhadap para tenaga medis? Apakah mereka ya tadi wajib muslim? Kemudian apakah mereka juga wajib hafal Quran atau memang ada? Jadi di rumah sakit kami juga karena menerapkan pedoman syariah atau undang-undang syar'i, jadi kami juga ada program kepada seluruh insan pengabdi kami atau karyawan kami itu dia wajib mengikuti kegiatan Islami. Contoh seperti kami ada rumah tahfiz di rumah sakit dan santrinya itu adalah dari karyawan sendiri. Rumah tahfiz? Rumah tahfiz, betul. Khusus karyawan? Khusus karyawan. Jadi mereka akan dites kalau bacanya masih belum bagus, nanti dia akan diturunkan menjadi kelas Iqra dulu. Sampai dalam maharajul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, baru nanti dia akan dinaikkan untuk bisa menjadi tahfiz. Jadi nanti tahsinnya dulu yang kami kuatkan sampai nanti dia bisa seperti itu. Adalah program kami untuk menguatkan, artinya kita bekerja itu adalah ibadah. Ibadah kami dia itu dalam bekerja dan juga bukan cuma melayani saja, tapi bagaimana ibadah kita untuk pribadi itu juga kita utamakan, Ustaz. Baik, Masya Allah. Dan itu adalah bagian dari SOP-nya siapapun yang menjadi tenaga medis ataupun karyawan. Kebijakan kami, Ustaz. Kebijakan? Iya, kebijakan dari rumah sakit untuk karyawan kami. Baik, Masya Allah. Tapi kita penasaran juga dengan beberapa hal yang tadi disampaikan di awal, bahwasanya ini ada kurang lebih 154 kamar, kemudian dengan luas bangunan yang kurang lebih 2 hektar ini, kira-kira kalau kita room tour itu berapa lama, Dok? Kalau lihat semuanya sudut ke sudut itu bisa 1 hari penuh. 1 hari penuh. Tapi nanti kita akan lihat kan nanti beberapa contoh yang standar syariah yang kami sampaikan dan itu memang jadi pembeda rumah sakit Islam Sultan Agung dan rumah sakit yang lainnya. Oke, baik. Kalau gitu kita juga pengen room tour. Boleh. Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Boleh. Banjarbaru. Siap. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, kita akan ikuti room tour di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal. Mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya berceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV.
Dok, ini kita di lantai berapa sih ini Dok? Kita ada di lantai 3 Ustaz. Ini sekarang di lantai 3? Betul, ini di ruang manajemen, tapi nanti kita akan lihat di ruang kamar rawat inap Ustaz. Oh, berarti di lantai 3 itu ada berapa ruang atau ada bagian apa aja Dok? Iya, di lantai 3 ini kita ada ruang manajemen, sama ruang rawat inap untuk pasien yang VIP dan VVIP, sama ruang bersalin. Ruang bersalin? Betul. Berarti kalau yang ini, kita mau ke ruang mana dulu Dok? Ini kita ke ruang rawat inap saja dulu. Ke ruang rawat inap? Betul, Baik. langsung. Silakan. Ya. Kalau untuk yang kelas 1 itu memang satu kamarnya 2 tempat tidur, kelas 2 itu 4 tempat tidur, kelas 3 itu 6 tempat tidur. Oh, betul. Ya, kita kemana dulu Dok? Kita ke ruang Firdaus. Nah, ruang Firdaus. Di kami memang kan rumah sakitnya bernuansa Islami. Ya. Semua ruangan itu kami namakan nama-nama surga. Oh, betul. Jadi nama ini memang diambil dari nama-nama surga. Betul, kayak contoh ini kan ruang rawat inap Firdaus untuk kelas VIP dan VVIP. Kita juga ada ruangan namanya ruang Aden, Naim, Darussalam, sama Ma'wah. Berarti ada berapa nama surga? Ada 5, Ustaz. Ada 5 ya? Betul. Sama kalau untuk yang bersalin namanya Baitunisa. Baitunisa, tapi ini masih di lantai 3? Lantai 3. Dan di ruang rawat inap Firdaus ini ada bagian apa aja Dok? Ini memang untuk rawat inap, jadi ada untuk kelas VIP dan VVIP, dan tadi kami sampaikan bahwa memang standarisasi rumah sakit syariah itu memang satu hal yang baik dan memang harus kami terapkan seperti itu. Contoh seperti kayak ini nanti ada untuk menandakan ini pasiennya laki-laki atau perempuan. Nanti kita kan kalau dia ada warnanya, name tag-nya. Ada name tag-nya. Kalau misalnya warnanya hijau itu pasiennya laki-laki, kalau nanti yang warnanya merah itu nanti pasiennya perempuan. Silakan kita masuk ke ruang. Ini ruangan rawat inap Firdaus, VVIP. Betul. Apa kelebihan dari ruangan ini? Kalau ini memang satu pasien satu kamar. Satu pasien satu kamar. Kemudian juga dia lebih besar, ada dapat fasilitas kitchen set, juga tempat meja dan segala macam. Dan yang paling utama untuk tempat rawat inapnya kan seperti itu. Jadi ini memang untuk ruang penunggu, penunggu keluarga keluarga pasien seperti itu. Bahwa nantinya ada untuk pasien seperti itu. Oh, justru pasiennya ada di ruangan khusus betul, ya? Khusus, betul. Dan memang di kita memang ada beberapa hal yang menjadi standar rumah sakit syariah juga. Apa sih yang membuat rumah sakit Islam dan itu menjadi ikonnya pisan gitu? Jadi memang di rumah sakit syariah itu memang salah satunya adalah membuat pesan-pesan Islami. Iya, contohnya? Contohnya seperti kayak ini. Nah, jadi memang kami mengasihkan edukasi maupun berbagai macam hal untuk bisa menguatkan ruhiyahnya seperti itu. Jadi bukan cuma sakitnya, tapi bagaimana untuk orang yang sakit maupun pengunjung juga nanti bisa melakukan pesan-pesan syar'i. Dan dia harus yakin sembuh. Betul. Dengan doa ini adalah meyakinkan bahwasanya sakit itu jangan pasrah, tapi harus sembuh. Tapi kita penasaran juga Dok, kalau di kamar ini, apalagi sih Dok yang menjadi kelebihan bahwasanya ini VVIP, apalagi di antaranya? Nah, sebagai salah satu rumah sakit syariah, kita juga memiliki bagaimana penjagaan kesucian atau penjaga cara bersuci untuk orang sakit jika ingin sholat seperti itu. Oh, apa yang biasanya dihadirkan? Kami ada punya tayamum pad, ini memang khusus diciptakan untuk dari rumah sakit syariah. Untuk bagaimana panduan tayamum dan juga sholat bagi pasien sakit. Oh, betul. Berarti pasien itu memang bukan berarti pasrah, nggak usah sholat, iya, karena kan sakit. Betul, karena tapi malah dipandu. Betul, karena sesuai dengan ajaran kita kan, selama dia masih sadar, wajib masih sholat kan, seperti itu. Kecuali memang ada kondisi yang memang tidak bisa untuk sholat seperti itu. Tapi debunya gimana? Nah, kita juga sudah ada. Jadi debunya sudah kita siapkan juga. Sampai debunya juga disiapkan. Jadi pasien tidak perlu cari kesana kemari debu seperti itu. Karena juga kan resiko infeksi dan segala macam seperti itu. Jadi memang kami siapkan debunya, tempatnya, sehingga pasien itu tidak perlu kemana-mana seperti itu. Oh, dan ini posisinya ke arah kiblat? Posisinya nanti akan diposisikan untuk sholatnya seperti itu. Oh. Dan memang nanti yang akan memandu ini bukan cuma bagian rohaninya saja, tapi semua teman-teman karyawan itu sudah diajari bagaimana mendasari fikih tentang tayamum seperti itu. Masya Allah. Berarti memang benar-benar bahwasanya bukan cuma hanya merasakan sakit, tapi juga bagaimana merasakan dekat dan ibadah dalam keadaan sakit. Betul sekali. Baik, ini di lantai 3. Kalau di lantai 2 apa lagi Dok? Lantai 2 utamanya ada rumah tahfiz, masjid, dan juga layanan rumah sakit yang lainnya juga. Kayaknya kita perlu ke sana Dok. Boleh, saya kunjung ke sana. Siap, ayo Dok. Mari. Baik, ini kita udah sampai di mana? Lantai 2? Lantai 2 Ustaz. Lantai 2. Di lantai 2 ini ada rumah tahfiz, ada masjid, ada ruang operasi, ruang ICU, dan ruang cuci darah. Ruang cuci darah. Betul. Dan
ruang TAFID itu yang seperti tadi disampaikan untuk Betul, para untuk karyawan. para karyawan nanti mereka memang wajib 1 bulan itu 2 kali untuk bisa melakukan setoran hafalan ataupun setoran bacaan. Setoran bacaan. Baik, kalau di lantai 2 ini selain ruang TAFID itu apalagi keunggulan di lantai 2 ini? Iya, ada ICU. Ini ICU kami di sini, ada kamar operasi juga sebelah sini. Kemudian juga ada ruang cuci darah yang sebelah situ juga. Oh, tapi tetap sama ya. Semuanya itu harus ada muatan-muatan Islami. Tuh, seperti kayak itu kan contoh ada doa-doa sebelum masuk ruang ICU seperti itu. Sehingga yang dibaca pun, yang mengunjungi pun juga bisa membacakan doa, yang dikunjungi pun juga bisa mendapatkan keberkahan dari doa. Baik, kita langsung ke ruangan berikutnya, Dok. Kalau sama juga Ustaz, di kami juga semua karyawan itu diajar bagaimana membaca talqin. Oh. Betul, bagi pasien sakaratul maut. Berarti itu memang mandatory semua? Fikih. Semuanya diajarin sebagai standar mandatory fikih, karyawan itu memiliki pemahaman tentang hal itu. Dan itu perawat untuk semuanya itu. Tenaga medis atau perawat laki perempuan atau hanya laki saja? Semuanya. Semuanya? Betul, jadi mandatory fikih itu memang di awal kami lakukan untuk supaya menyeragamkan SPO yang ada di rumah sakit dan juga apa saja menjadi kebijakan yang ada di rumah sakit itu. Oh, sejauh ini memang sangat efektif dengan program tersebut. Alhamdulillah. Yang dulunya bingung baca talqin itu seperti apa, akhirnya mereka paham ternyata talqin itu begini seperti itu. Oh, Masya Allah. Ini ruang yang tahfidz tadi? Nah ini Ustaz, ini memang rumah tahfidz Darus Syifa namanya. Darus Syifa. Betul. Selain ruang tahfidz ada lagi ruang yang mau kita perlihatkan? Nah, dan juga di sini juga ada poliklinik, ataupun primer klinik. Ini memang salah satu untuk poli non BPJS ataupun pasien umum dan asuransi memang kita tempatkan di sini. Apa aja di dalam adanya? Ada ruang dokter, ada ruang pemeriksaan audiometri, dan juga ruang untuk menunggu itu. Oke, baik. Ada yang mau kita lihatkan juga atau langsung kita lanjut? Kebetulan lagi ada pasien Ustadz, jadi kita cukup sampai di sini saja. Tapi jelas ini adalah salah satu layanan yang kami berikan untuk memudahkan dan juga menyamankan pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Baik, Masya Allah. Selanjutnya kita ke ruang mana, Dok? Area utama itu lantai 1, Ustadz. Lantai 1. Kita langsung ke sana, oke? Boleh, silakan. Ini kita sudah sampai di lantai 1. Lantai 1. Di area lantai utama. Area utama. Ada apa aja, Dok, di lantai 1 ini, Dok? Jadi lantai 1 ini ada dari pendaftaran sampai dengan poliklinik, sampai dengan farmasi, sampai juga penunjang yang lain seperti kayak radiologi, itu kemudian juga ada IGD juga di sebelah sana. Oke, ini yang menariknya lagi ini kan banyak banget nih, Dok. Kira-kira izin, Dok, kita boleh random nanya yang hadir di sini ataupun yang ada di sini, Dok? Boleh, silakan. Kira-kira kita mau... Boleh, kita coba sebelah sana. Kayaknya yang pakai kacamata boleh ya? Boleh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dengan siapa namanya? Rizky namanya. Rizky. Ya. Di sini dalam rangka apa nih? Mau berobat sih tadi. Mau berobat ya? Sudah atau belum? Sudah selesai. Ya. Apa yang dirasakan di RSI Sultan Agung? Alhamdulillah enak ya. Pelayanannya juga ramah dari pegawai maupun dari dokternya, dari tenaga medis dan lain-lainnya, penunjang juga. Masya Allah. Dan apa sih harapannya dari rumah sakit ini? Harapannya pasti kita berharapnya semoga lebih banyak improvement ya ke depannya. Terus juga dari segi pelayanan ataupun dari sarana dan prasarana dan lain-lainnya juga. Mudah-mudahan ke depannya juga semakin lebih baik lagi. Baik, semoga semakin sehat selalu. Amin. Ya, berkah selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan Bapak. ini adalah salah satu pasien. Betul. Yang kita juga kepengen tahu lagi, Dok. Di lantai 1 ini ada bagian apa saja ataupun ada pendaftaran apa saja, Dok? Ya, jadi kalau untuk pendaftaran memang seperti kayak tadi kan dia habis berobat, nanti akan dapat surat kontrol. Itu sudah pakai sistem digitalisasi seperti itu. Semuanya jadi, udah digitalisasi betul, ya? Jadi pasien nanti tidak perlu lagi banyak fotokopi dan segala macam untuk seperti itu. Nah, ini untuk area penunggu untuk pendaftaran. Ini nanti mereka sebelum masuk ke poli nanti ke sini dulu untuk melakukan pendaftaran. Nanti bawa ke polikliniknya sebelah sana, Kita ada setiap hari itu kita ada 25 poliklinik yang aktif. Setiap hari? Setiap hari. Berarti dari ada pagi sampai dengan malam. Dari pagi sampai dengan malam. Betul. Berarti dari kalau depan sana, Dok? Depan sana, jadi sana ada poli mata. Kemudian ada poli rehabilitasi medik. Sampai sana nanti ada poli penyakit dalam, urologi, anak, terus kemudian kandungan, jantung, dan juga saraf dan berbagai macam poli yang lainnya juga. Tadi ada yang dokter sampaikan bahwasanya
rumah sakit tapi tidak seperti rasanya di rumah sakit. Apa sih contohnya? Jadi salah satunya adalah kita meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses, dan juga ada tempat seperti kayak jualan-jualan. Apa dok contohnya? Sebelah sana ada. Sebelah sana ada lagi? Ada, coba kita lihat sebelah sana. Oke, baik. Jadi bagaimana sekarang tuh rumah sakit itu dikonsep jangan sampai terlalu panas atau mungkin tidak nyaman atau mungkin tidak mudah kesana. Jadi memang di desain itu sudah menjadi satu kesatuan yang nyaman dan ada area-area tambahan yang bisa kita lakukan seperti kayak karena ada jualan toko roti seperti itu. Jadi masuk rumah sakit itu bukan bau sakit tapi ini bau roti ya, ini bau nyaman seperti itu. Jadi feelingnya sudah beda seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini yang dimaksud bahwasanya bukan cuma seperti layaknya rumah sakit, tapi justru ada tempat yang dimana mereka bisa menikmati juga. Betul, mungkin kan yang sakit satu, tapi yang ngebawa mungkin 2 orang atau 3 orang. Jadi sambil menunggu nanti bisa juga menikmati. Baik, Masya Allah. Dan ini juga kita mohon izin dok, ini menarik banget. Betul, ini ada video yang kami putar selalu untuk menjadi ranah kami sebagai dakwah. Nah ini contoh seperti kayak tadi, bagaimana mengajarkan pasien untuk bisa tetap sholat, tetap bisa melakukan ibadahnya di kala sakit gitu. Jadi memang benar-benar dipandu untuk juga dalam keadaan ibadah. Betul. Artinya bukan berarti sakit kemudian lemah dalam ibadah, tapi makin memperkuat dan memperkokoh semangat ibadahnya. Betul, Ustaz. Baik, kalau gitu kalau di depan sana ruang apa dok? Kalau sana memang untuk area pemeriksaan sebelum ke dokter, namanya ada counter pemeriksaan awal. Nanti dari situ nanti mereka akan diarahkan untuk menuju poli-poli selanjutnya. Baik, Masya Allah. Kita ke sana dulu dok ya? Boleh. Dan ini kalau dari luas, kemudian dari jumlah kamar, dan juga tadi bahwasanya ada pelayanan dan juga panduan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hal apa sih yang sebenarnya juga ingin dipesankan dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini dok? Jadi memang yang ingin kita tekankan bahwa sakit itu memang sebagai penghapus dosa, Ustaz. Tapi bagaimana kita sebagai memberikan pelayanan kesehatan itu bisa memberikan pelayanan yang baik, memudahkan pasien, karena kita tahu kalau lagi sakit itu pasien pasti akan resah, galau seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk bisa melakukan mungkin pelayanan yang terbaik begitu, Ustaz. Oke. Dan dalam tayangan ini program Aba Masa Kini Al Bahjah TV, apa yang dipesankan kepada seluruh pasien yang sudah sembuh dan juga pasien yang saat ini berada di Rumah Sakit Sultan Agung, apa yang dipesankan? Silakan. Untuk sahabat Sultan semua, kami bilangnya sahabat Sultan. Jadi untuk sahabat Sultan semua yang telah berobat ke rumah sakit, kami doakan semoga tetap sehat dan tetap menjaga kesehatannya, dan jika sakit bisa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Bahjah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus, baik, dan sesuai dengan standar syariah. Baik, itu saja dok? Itu saja. Ada pesan yang lain ingin disampaikan kepada pemirsa Al Bahjah TV? Semoga seluruh peserta yang sakit atau pemirsa yang bisa melihat ini nanti bisa berkunjung ke rumah sakit. Mungkin bukan cuma sakit, tapi bisa melakukan medical check up, bisa melihat bagaimana langsung dengan standar rumah sakit syariah yang ada di RS Sultan Agung Bahjah Baru. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak Ustaz. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah. Alhamdulillah. Sahabat Al Bahjah TV, demikian program Aba Masa Kini. Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bahwasanya membangun usaha, berkembangnya usaha bukan untuk urusan dunia saja, tapi bagaimana usaha yang kita bangun bermanfaat dan berguna untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Semoga menjadi Aba Masa Kini untuk kita semua di masa yang akan datang. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.